Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memuji, memuliakan Allah kita, untuk menaikkan syukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita, untuk mengagungkan namanya. Biarlah kita datang dengan segenap hati, menyembah Dia, Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Sebab karena kasih-Nya, pengorbanannya, kita boleh diselamatkan, kita boleh beroleh kasih karunia. Oleh darah-Nya kita telah ditebus. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Biar dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah
kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Tuhan tebus dosa-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang hidup, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Tuhan Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang sudah menebus kami. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau layak menerima segala puji-pujian. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau yang menyucikan, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan perkenanan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu, dan karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus bekerja berkarya, melawat menjamah kami semuanya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, dan menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terlebih kami juga mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami boleh terbuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberi kekuatan, petunjuk, penolong bagi kehidupan kami, penuntun bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sendiri yang berotoritas dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar,
Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah kita mengikuti ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, sehingga berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Setelah ibadah nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengingat kasih Tuhan yang besar pada kita semua, hingga kita diselamatkan sampai kekal selama-lamanya di surga. Ya, Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari Bapak Gembala, dan saat ini bersama-sama kita akan bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Allah kita adalah yang mengasihi kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dia melalui Roh Kudus bekerja dalam diri kita, bergerak, memimpin, menuntun hidup kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama kita berdiri, bersukacita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan rasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh, Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita, Allah yang sudah mengasihi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Galatia pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang pertama ayat 3 dan yang keempat.
Saudara Delia akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 1 ayat yang 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini setelah kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita memberikan yang terbaik melalui persembahan persepuluhan kita, persembahan lainnya kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Kita persiapkan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini silakan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, kantong yang sudah disediakan. Dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Mari kita serahkan persembahan ini. Ibu Titin akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan mengembalikan persembahan kami. Berkati persembahan persepuluhan kami, persembahan biasa dan persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kegiatan pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kebaktian selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
firman yang akan memimpin, menuntun, menolong hidup kita dan memberi kekuatan bagi hidup kita. Kita akan persiapkan dengan pujian, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Sama-sama kita akan berdiri menaikkan pujian ini, persiapan mendengarkan firman Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bencana, hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku. Penuhi aku sekarang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Hamba. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami bersama-sama menaikkan syukur, pujian pengagungan terhadap Engkau. Karena kasih-Mu yang besar, yang sudah menyelamatkan kami, menuntun, membimbing kehidupan kami saat ini. Sehingga kami dapat melewati segala permasalahan, persoalan, cobaan, rintangan. Dan kami datang kepadamu, bersyukur, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Roh Kudus membuka hati kami dan memberikan kami pengertian akan firman-Mu, supaya kami memahami akan rancangan Allah yang indah di dalam hidup kami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, kami mohon topangan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, menaungi hamba-Mu, untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, mengacaukan, memutarbalikkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus berkuasa atas pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menikmati dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Namun saudara-saudara perlu kita pahami bahwa inti atau pusat dari Alkitab ini adalah suatu peristiwa di Kalvari, di Bukit Golgota. Jadi segala sesuatu yang terjadi sebelumnya, sebelum dari penyaliban Yesus, itu menuju Kalvari, dan segala sesuatu sesudah penyaliban Yesus itu, ya semuanya berita-berita ini bertolak dari Kalvari, dari penyaliban Kristus itu, saudara. Jadi apa yang terjadi di kayu salib Kalvari, di Golgota itu adalah merupakan peristiwa yang paling penting, ya, di dalam segala masa, ya, sepanjang masa. Sehingga salib itu menjadi pusat daripada iman kita. Karena tanpa salib, tanpa penyaliban Yesus di Kalvari, di Golgota itu, kita semua sama seperti orang-orang dunia, orang berdosa itu, dan hidup di dalam kekuatan kita sendiri, ya, dalam dunia yang sudah dikutuk, ya, kekerasan, kehancuran akan kita alami seperti yang lain, dan akhirnya akan mati kekal di dalam neraka. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa salib itulah, ya, kita akan mengenal dan mengalami anugerah Allah yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita, ya,
bahkan memperdamaikan kita kembali dengan Allah. Itu yang sangat luar biasa, yang menjadi suatu anugerah kasih karunia Allah bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang dilayakkan kembali untuk berhubungan dengan Allah. Ya. Karena apa? Karena manusia itu setelah jatuh di dalam dosa itu tidak mampu untuk melakukan apapun, ya, dengan kekuatannya sendiri, baik dengan berbuat baik, baik dengan sembahyang, baik dengan berpuasa, ya, berzakat, semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah, ya, tidak akan menyelesaikan, ya, perseteruan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena manusia masih dikuasai oleh dosa, dan dosa itu melekat, ya. Bukan hanya dosa itu suatu kata-kata yang hanya selintas saja, tapi dosa itu yang ada di dalam manusia itu melekat, ya, dan menguasai, mengendalikan hidup manusia. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka melalui salib itu, ya, segala yang menghimpit, yang menguasai kita dari kuasa dosa itu semua dilepaskan di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Ya, melalui darahnya kita dilepaskan, kita ditebus dari kuasa dosa itu, dan hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam anugerah Allah, dan Allah menyediakan sesuai rancangan yang semula, seperti Allah menyediakan segala sesuatunya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak ada kekurangan satu apapun, ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi salib Kristus itu adalah pusat utama kehidupan kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-20, pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang 9, saudara perhatikan itu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah kita dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup menurut kehendak firman-Nya. Itu orang yang mengasihi Dia. Semua kita yang sudah dilepaskan dari dosa, yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalamnya, sebenarnya semua itu yang terbaik bagi kehidupan kita itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Ya, tinggal bagaimana kita dapat meraih akan janji-janji itu, saudara. Itu yang penting di dalam hidup ini. Ya. Sehingga kita dapat menikmati yang namanya hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya. Bagaimana kita dapat menikmati hal yang demikian yang orang lain tidak dapat menikmati. Itu yang perlu kita pelajari melalui firman Allah ini. Ya. Itu hanya ada langkah-langkahnya yang ada di dalam firman Allah. Di luar firman Allah tidak ada. Dengan cara apapun, kekuatan manusia, dengan bertapa, dengan sesaji, dengan apa, tidak dapat untuk menikmati hidup dalam kasih karunia Allah. Kita dapat menikmati hal yang dijanjikan Allah itu setelah kita dibebaskan, kita mengikuti langkah-langkah yang demikian itu. Maka Daud mengatakan sebenarnya
Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kita menerima hal yang demikian ini, ya, kita harus mengakui bahwa keberhasilan kita adalah dari pemeliharaan Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Maka kita harus setur dengan firman-Nya. Ya, dari salib itu awal mula kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan dari karya Roh Kudus itu sendiri yang mengerjakan bagi kita sampai saat ini. Ya. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di kayu salib adalah untuk membawa kita kembali, orang-orang percaya, ya, saudara dan saya, semuanya kepada Allah untuk menerima kasih karunia dan anugerah Allah. 3 hal yang akan saya sampaikan saat ini adalah yang pertama, karya Allah yang besar di dalam salib itu adalah pengampunan dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita setelah diampuni dosanya, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, setelah kita diangkat, ya, dari kuasa dosa, kita dijadikan anak-anak Allah. Yang artinya anak-anak Allah itu kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, itulah saudara-saudaraku. Yang pertama tentang pengampunan dosa, mari kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-1 dari ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam dia itu di dalam Kristus, ya, kata dia itu huruf besar, dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Allah telah menebus kita, ya. Dosa itu yang membuat murka Allah, ya, kemarahan Allah, sehingga manusia menderita dan mati kekal. Itu yang paling ngeri, saudara. Ya. Kalau hanya kesulitan hidup seperti dunia dikutuk oleh Tuhan, saat ini manusia sengsara menderita, itu belum seberapa, saudara. Itu hanya sementara, hanya sampai paling 70-80 tahun manusia hidup. Setelah itu selesai penderitaan dunia. Tetapi penderitaan kekal di api neraka itu kekal. Lama-lamanya itu yang mengerikan, saudara. Maka demikian kasih Allah yang besar kepada ciptaannya, kepada saudara dan saya, ya, dia rela untuk menyelesaikan masalah dosa itu, ya. Karena dosa itu maut murka Allah, maka Allah turun sendiri mengambil maut itu untuk dirinya sendiri. Dia rela mati berkorban di kayu salib, ya, supaya maut yang ada di dalam saudara dan saya itu dibawanya di dalam pengorbanan Tuhan sendiri. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memahami hal yang demikian. Jadi jangan menganggap bahwa kekristenan itu biasa seperti yang lain. Memang seluruh agama mengajarkan semua perbuatan baik. Seluruh agama mengajarkan apa yang baik. Tetapi di dalam pengampunan dosa,
pelepasan dosa hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, baik itu nabi, rasul, apapun yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menyelamatkan manusia. Ya saudara, itu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Oleh sebab itu kita menjadi orang Kristen itu bukannya sekedar kita beragama Kristen. Tapi marilah kita nikmati di dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Allah. Ya. Sehingga kita dapat menghadapi segala tantangan cobaan dunia yang keras ini, kuasa jahat, kuasa iblis, dengan satu kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Itu. Jadi kita mau kesungguhan hati kita, kekristenan itu bukannya sekedar hal yang menempel identitas saja, tidak saudara. Tetapi integritas ini dalam diri kita itu memang sungguh-sungguh apakah kita itu menjadi orang-orang Kristen yang artinya pengikut Kristus yang sejati, yang taat setia akan firman-Nya. Itu yang penting di dalam hidup kita, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saat kita datang kepadanya, ya, kita bertobat, ya, kita mengaku dosa, ya, dan Dia adalah Tuhan Allah setia dan adil, ya. Dia akan mengampuni kita saat kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan untuk kita menerima pengampunan, yaitu pembebasan diri dari kuasa dosa. Ya. Dan kita dibenarkan oleh Allah. Ya, tidak membenarkan diri sendiri, tapi Allah sendiri yang membenarkan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita mengabaikan tuduhan-tuduhan iblis yang selalu menyudutkan kita, melemahkan iman kita, ya, memutarbalikkan yang sebenarnya bahwa kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Ya. Iblis itu kan selalu menuduh kita. Ya. Serasa saat kita merasanya masih terbelenggu oleh dosa, kita mengingat-ingat, aku berdosa, aku ini, padahal dosa kita sudah diampuni semuanya, kita sudah dibebaskan. Sehingga yang sering membelenggu pikiran kita, merasakan bahwa mengapa hidupku masih sengsara, ya, aku masih menderita, dan semoga itu tuduhan-tuduhan iblis itu demikian, yang sebenarnya semuanya itu kita sudah dilepaskan dari kutuk, dari semuanya, dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kita tinggal memandang ke depan bersama Yesus. Ya, Yesus menyertai kita, maka Dia mengatakan Immanuel, ya, selalu bersama dengan kita, bekerja bersama kita untuk mendatangkan satu kebaikan. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita, yang harus ada, sehingga tindakan kita itu tindakan yang positif, yang segar. Ya. Kelemahan-kelemahan kita sudah diangkatnya dan kita bisa bangkit bersama Dia. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan merasa diri ini tidak mampu. Ya. Kita pasti mampu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Karena Dia
selalu bekerja dengan kita. Ya, dalam Roma 8 ayat 28 kan gitu. Dia selalu bekerja dengan kita. Apalagi dalam Efesus pasal 2 ayat 12. Allah selalu mengerjakan. Asal kita ada kemauan untuk mengerjakan yang positif. Allah selalu mengerjakan untuk kebaikan, untuk keselamatan ini, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang kenapa? Karena Yesus sudah membayar semua ya, utang kita melalui darahnya di kayu salib. Ya. Jadi kita tinggal menerima pengampunan itu sepenuhnya dengan iman, dengan percaya kita sungguh-sungguh bahwa pengorbanan Yesus yang nanti akan kita peringati dengan perjamuan kudus ini mengingat akan pengorbanan Yesus yang indah untuk keselamatan kita. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya, kita harus meyakini, kita harus mengimani. Hanya dengan iman itulah kita diterima oleh Allah. Iman percaya kita itu yang diharapkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan ini, kita terima dengan iman bahwa aku sudah dibebaskan. Dosa sudah ada di dalam aku. Tidak ada, karena sudah dibawa pada Yesus melalui kayu salib itu. Dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, yang tak bercacat. Ya, itu yang berkenan di hadapan Allah, pengorbanan Yesus. Ya, yang tidak pernah melakukan sedikit pun dosa, baik melalui pikiran, melalui hati, melalui perbuatan, ya, melalui mulutnya. Semua dilakukan tanpa cacat, tanpa dosa. Itu yang membawa kita di dalam kelepasan, di dalam kuasa dosa dan kuasa iblis ini, saudara. Ya, saudara. Yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah. Kemarin sudah berapa kali sudah saya sampaikan, ini sangat penting sekali, saudara. Ya. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah, semuanya kita menjadi satu, dapat bersekutu dengan Dia, kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Coba di dalam Kolose pasal 1, ya, Kolose pasal 1, Efesus, Filipi, Kolose, ya, Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ya. Saya akan baca dari ayat 19 supaya jelas. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia itu Yesus. Ya. Jadi inilah Yesus. Allah ada di dalam Yesus sepenuhnya. Maka Yesus disebut Allah. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan, oleh Yesus yang memperdamaikan segala sesuatu yang dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Ya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah.
sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah. Setiap apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan berkenan. Setiap apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Ya, sungguh saudara. Makanya saya sering anjurkan supaya kita jangan jauh dari doa. Kita harus selalu berdoa. Ini saran Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18. Itu dikatakan demikian. Ya, Lukas pasal 18. Jangan jemu-jemu saudara berdoa. Ya karena doa itu didengar oleh Allah. Nah, dan dalam 18 ayat 7 dikatakan, kalau saudara berdoa siang dan malam, Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk memberi jawaban kepada saudara. Jadi doa itu sangat amat penting sekali. Ya, terkhusus saudara suami istri. Ya, coba saudara 2 orang berdoa di rumah, itu sangat mujarab sekali. Ya, sangat berkenan di hadapan Allah, dan Allah akan mendengar dan mengabulkan doa saudara. Bahkan pengabulan Allah itu lebih daripada yang saudara doakan. Doa saudara akan disempurnakan oleh Roh Kudus, kemudian Allah akan memberikan jawaban doa kepada saudara ya, yang lebih baik daripada keinginan saudara. Mungkin keinginan saudara masih ada kedagingan saudara, emosi saudara, itu dibersihkan, diganti yang baik, diberikan kepada saudara. Ya, saudara coba buka saudara di dalam Matius pasal 18 ayat yang 19. Ya. Ini doa ini menjadi doa andalan saya saat saya masih punya istri, saya masih ada. Iya, menjadi andalan saya. Matius 18. Ya, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab saudara berdoa, suami istri itu 2 orang, sehati bersama-sama memohon. Pasti Tuhan akan mengabulkan doa saudara itu yang lebih baik daripada yang saudara doakan. Maka di sini kami adakan doa Daniel, itu doa pribadi. Sehari seperti Daniel lakukan, sehari 3 kali. Di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara bekerja masing-masing. Saat ada suami istri berdoa bersama, saat saudara sendirian berdoa sendirian. Sehari 3 kali saja, seperti Daniel. Enggak usah seperti Daud itu 7 kali. Kalau saudara sepupu kita 5 kali sehari, dia bisa melakukan yang tidak ada harapan, kepastian jawaban. Kita yang mempunyai kepastian harapan jawaban 3 kali sehari masa tidak bisa. Ya. Itu kekuatan kami. Ya, dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi pelayanan, dalam menghadapi keluarga. Itu kami suami istri hanya mengandalkan doa kepada Tuhan. Iya saudara. Kami mengikuti firman Tuhan. Saudara-saudara semuanya, mulai awali dengan demikian. Kalau bisa, saya bisanya pagi, ya pagi, bangun pagi karena saudara bekerja, saudara ini.
bisa berdoa suami istri. Kalau dia bisa malam pulang kerja dan luangkan waktu suami istri berdoa sehati apa yang diinginkan dengan keluarga itu. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Iya saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib itulah yang memperdamaikan ya, kita dengan Allah. Arti memperdamaikan itu yang mengalihkan murka Allah dari orang-orang yang bertobat kepada Dia. Ya, jadi orang yang bertobat, yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya ada kematian kekal hidup di dalam kutuk Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, melalui Kalvari di dalam salib itu murka Allah yang demikian upah dosa dalam maut disingkirkan. Allah mengalihkan ya dan menerima kita, membenarkan kita. Ya. Itu arti dalam Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Ya. Yang sebenarnya integritas Allah atau hati Allah itu tetap menuntut bahwa dosa itu harus dihukum. Dosa itu keadilannya menerima penghukuman. Kalau dosa itu tidak dihukum, itu Allah tidak adil. Dosa itu harus dihukum. Nah, hukuman yang yang harusnya kita terima itu diangkat oleh Yesus yang menerima penghukuman kita semua. Dari hukuman dunia ini sampai hukuman kekal. Dibawa di dalam kematian, di dalam pengorbanan Yesus. Sehingga kita lepas dari penghukuman, menerima keadilan Allah. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Melalui pengorbanan pendamaian oleh darah Yesus, yang sesungguhnya kekudusan Allah itu tetap tidak kompromi oleh dosa. Ya. Kita akan mendapatkan hukuman sebenarnya. Ya. Allah tidak kompromi dengan masalah dosa itu. Ya. Dan di mana Allah menetapkan Yesus ya, di dalam Roma pasal yang ke-24 dikatakan di situ 24-25 Allah menetapkan Yesus ya memperdamaikan kita dengan Allah. Ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya dengan diperdamaikan dengan Allah, kita dipersatukan lagi dengan Allah. Ya, persatukan lagi dengan Allah sehingga kita dapat bertemu, berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Saudara jangan ragu, saudara berdoa, saudara berbicara dengan Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan sebagai apa rancangan dan kehendak Allah. Itu melalui firman-Nya, janji-janjinya semuanya. Jadi kita dapat berkomunikasi timbal balik, makanya saudara kalau membaca firman Tuhan itu jangan seperti membaca koran, membaca majalah yang ingin tahu peristiwanya saja. Tetapi membaca firman Tuhan itu adalah kata-kata Allah, penyataan Allah kepada kita. Membacanya itu sebagai surat Allah kepada kita. Apa yang dimaui Allah terhadap hidup kita, yaitu dalam firman Allah itu. Ya, yang dijanjikan Allah kepada kita ada di dalam firman-Nya. Sehingga kita sebenarnya sempurna kalau kita hidup di dalam Tuhan. Ya.
menjadi Allah yang sempurna. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, kita menjadi anak Allah. Yang artinya menjadi anak Allah, anak itu menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya. Yang dimana janji-janji Allah itu akan ada kepada kita. Coba kita buka Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang artinya kita harus hidup di dalam Kristus. Seperti Kristus telah mengalahkan dunia ini di dalam memikul salib. Kita harus mau demikian. Ya. Walaupun sulit melakukan firman Allah, melakukan kehendak Tuhan, kita harus lakukan. Kita harus mau memikul salib. Tidak hanya dengan maunya sendiri, dengan enaknya sendiri. Kita mau melakukan apa yang enak. Yang tidak enak kita tidak mau melakukan. Ya. Salah satu contoh yang enak dan tidak enak. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang hanya mengambil enaknya saja. Bahwa semua akan diberikan kepadaku karena aku menjadi anak-anak Allah. Tidak demikian. Kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, tidak mencari Tuhan, tidak mencari firman, dan melakukan kebenaran itu, ayat selanjutnya semuanya akan tambahkan kepadamu, tidak akan mungkin terjadi. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka semua yang kamu inginkan aku akan penuhi. Tidak hanya yang belakang saja, apa yang aku minta Tuhan akan memberikan. Tanpa kita mau hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Tidak bisa, saudara. Ya, kita harus melakukan karena hidup di dalam Kristus ini memang ada berkat. Tapi juga ada pikul salib. Kalau kita tidak mau memikul salib, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun itu berat, walaupun itu sulit, jangan harap saudara menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tidak bisa janji-janji Allah itu turun kepada saudara semuanya. Tanpa saudara, carang itu tidak menempel di dalam buah. Pokoknya tidak mungkin carang itu akan berbuah. Bahkan carang itu akan kering diinjak-injak orang. Kita menjadi orang Kristen hanya menjadi di penghinaan orang lain saja. Ya. Tapi tatkala carang itu nempel, carang itu akan berbuah banyak. Jadi saat kita mau bersama Tuhan melakukan firman-Nya, ya pasti ya kita akan berbuah. Ya. Ya, damai sejahtera sukacita pasti akan kita raih semuanya tuh. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi pada kesimpulannya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kematian Yesus di kayu salib adalah rencana Allah agar manusia mendapatkan kasih karunia dan anugerah Allah yang besar, ya, yang berisikan pengampunan dosa untuk menerima janji-janji Allah kekal di surga. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah saudara-saudaraku, rencana Allah yang agung dan mulia bagi kehidupan kita di masa depan
kita baik saat ini maupun masa kekal di surga, kita sambut, kita responi ya dengan penuh penyerahan diri kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ya. Supaya kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan diangkat menjadi anak-anaknya ya, yang berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah untuk menerima janji-janjinya. Itulah tujuan daripada salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penjelasan firman-Mu. Kami boleh memahami, boleh mengerti, dan kami boleh meresponi. Ya, sungguh-sungguh percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam Engkau bersama firman-Mu dan rancangan kehendak-Mu. Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya mereka semuanya ditolong oleh Roh Kudus, diberi pemahaman pengertian yang lebih luas, lebih dalam, memahami dan mereka boleh menerima, melakukan dalam hidupnya, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh mengalami damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus selalu bersama dengan mereka untuk menghadapi dunia yang fana, yang penuh dengan kekerasan dan dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya.
kuasamu sanggup. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengadakan upacara gereja, itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diberikan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengan bukti mereka sudah dibaptiskan, ya, supaya kita dapat mengikuti anjuran-anjuran dari firman Tuhan, ya. Dan perjamuan kudus ini untuk mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana kesengsaraan kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi orang percaya, yaitu suatu kemenangan yang besar atas kuasa iblis dan kuasa dosa, ya. Dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib, dialami oleh Tuhan Yesus, itu menanggung beban yang berat yang dialami oleh manusia, ya, akibat dosa, yaitu kesengsaraan, sakit sampai maut. Dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, dengan tubuh yang hancur dan darah yang terkucur di seluruh tubuhnya, menjadikan kita mendapatkan pembebasan, kelepasan dari segala penderitaan dan kesengsaraan hidup yang menjadi orang yang merdeka dan berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semua itu untuk kita. Kita
akan mendengarkan satu pujian dan kita nanti yang kedua setelah itu kita akan ikut menyanyi bersama-sama. Ibu Erlin akan menaikkan pujian Salib Mengubah Hidupku. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku
pegang salib. Ku tetap pegang salib itu. Sekali lagi tetap pegang salib. Ku tetap pegang salib itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengingatkan kasih-Mu yang besar. Engkau yang mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk keselamatan kami. Kami memperingati ini untuk menguatkan iman kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu dan menerima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar dari sampai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kami mengundang para diakon untuk maju ke depan. Saudara yang sudah menerima roti, supaya berdoa, nanti kita akan makan bersama-sama.
Ketika kita bersama-sama memakan roti ini adalah suatu peringatan yang agung bagi kita bahwa ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya berikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus diberikan kepada saudara. Mari kita bersama-sama angkat roti ini, kita keluarkan dari bungkus ini. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup di dunia ini." Mari kita makan roti ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Saudara semuanya menirukan doa saya. Tuhan, aku percaya bahwa saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebaikan itu. Yang tubuhmu yang dikorbankan untuk aku. Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang telah kuterima karena bilur-bilur-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, ya, lebih-lebih ketika kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya berikan anggur ini sebagai lambang curahan darah Kristus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia. Kita angkat anggur ini. Yesus berkata, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Saudara menirukan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku meminum anggur ini, aku telah menerima pengampunan dosaku dan pemeliharaan-Mu atas kebutuhanku. Telah Kau penuhi melalui anugerah-Mu yang melimpah.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ya. Mari kita berdoa. Diakon Stefanus akan mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk memperdamaikan kami dengan Allah. Kami sungguh mengucap syukur Engkau ya Tuhan Yesus yang telah menebus kami, yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, dan kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu karena kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah setiap kami umat-Mu terus hidup taat, setia dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, melayani Engkau, dan hidup hanya berpaut kepadamu. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan naikkan pujian salib hina. Atas bukit yang jauh nampak salib hina, lambang dari sengsara jelas. Pada salib itu Tuhanku berlaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat
kita akan mendengarkan warta gereja. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, Diakon Stefanus silakan. Salam, Bapak Ibu minta waktunya untuk kita bersama-sama untuk melihat beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mohon diperhatikan untuk jadwal ibadah Natal GBI Telogomulyo sebagai berikut. Natal PKMB dan PMBI itu hari Sabtu 4 Desember 2021 jam 18. Natal WBI hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 jam 16.30. Kemudian Natal Sekolah Minggu itu hari Sabtu 18 Desember jam 16.30. Natal PBI itu hari Sabtu juga tanggal 18 Desember tahun 2021 jamnya jam 7 malam, jam 19. Kemudian Natal umum itu hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Ini ada dua ibadah, yang pertama itu jam 7 dan yang kedua jam 9.30 pagi. Yang kedua, mengundang semua remaja dan pemuda dalam ibadah Natal PKMB dan PMBI hari Sabtu 4 Desember 2021 jam 18 di gereja. Tolong saya titip buat Bapak Ibu semuanya yang punya putra-putri usia pemuda, remaja, silahkan ya diarahkan supaya hari Sabtu besok mereka bersama-sama mengikuti Natal di gereja. Kemudian yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI. Malam ini jam 18.30 di gereja. Kemudian yang keempat, saat ini Saudara Tri Hananto dari KPWL Sadai dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Ya, mari dukung dalam doa dan setiap KPW dipersilahkan untuk memberikan pelayanan kasih lewat iuran sosial. Yang kelima, mengundang kaum wanita dalam ibadah Natal WBI Rayon Timur pada hari Kamis 2 Desember 2021 jam 17 di GBI Kedung Mundu. Bagi yang ikut dipersilahkan mendaftar sekaligus membayar kontribusi sebesar 10.000 ke Ibu Dila atau Ibu Joko setelah ibadah. Hari H berangkat bersama dari gereja dan transportasinya sudah disiapkan. Kemudian yang keenam, untuk pendaftaran Natal Sekolah Minggu GGBI se-BPD Jateng Bagut, pelaksanaannya secara online. Paling lambat tanggal 5 Desember 2021, pendaftarannya melalui WhatsApp ke Ketua Sekolah Minggu, Ibu Angel atau ke Saudari Rosi. Nomor WA-nya sudah tersedia ya di dalam buletin gereja. Kemudian yang ketujuh, minggu ini adalah minggu KPW Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung di dalam kelompok KPW masing-masing untuk mengadakan persekutuan rutin. Yang kedelapan, berdasarkan rapat urusan gereja pada tanggal 17 Oktober 2021, diputuskan iuran Pangrukti Layon tahun 2022 adalah sebesar 15.000 per KK per bulan. Penting untuk diketahui oleh jemaat, pertimbangan kenaikan iuran ini dan manfaat yang diperoleh jemaat. Untuk itu akan disampaikan dalam presentasi, itu nanti di minggu depan akan disampaikan kepada seluruh jemaat. Kenapa dinaikkan dan betapa pentingnya Bapak Ibu kemudian harus mengikuti Pangrukti Layon sebagai anggota jemaat GBI Telogomulyo. Yang kesembilan,
PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari jemaat ikut membagikan informasi ini sehingga akan ada lebih banyak lagi anak yang dijangkau dan dilayani. Silakan Bapak Ibu ambil bagian di dalamnya. Yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. Ya, 3 kali sehari kita boleh menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Mari bersama-sama saya mengajak untuk yang doa Rabu, ya, doa dan pujian. Silakan Bapak Ibu datang besok hari Rabu jam 6 sore di gereja secara tatap muka. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Saudara Immanuel Felix Abel Ketaren. Kemudian yang kedua, Ibu Arina Dirgantara. Yang ketiga, Ibu Esther Christine. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan senantiasa hidup berpaut dan mengasihi Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan melalui pengumuman dari gereja. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, sungguh pagi yang luar biasa. Kami boleh menyembah Engkau dan beribadah di hadapan hadirat-Mu. Terimalah segala pujian, pengagungan yang kami naikkan, yang kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Raja di atas segala Raja, Allah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman kami, mengingatkan kami, Engkau yang sudah menebus, memperdamaikan kami, dan Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu sebagai pewaris kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho diberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat, dan kebijaksanaan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu pada pagi hari ini, Engkau terus menopang, memberkati, mengurapi, dan menjamah. Bila umat-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup taat dan setia, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus, dan berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya keberadaan gereja ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan kami percaya melalui gereja-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Kami terus rindu supaya gereja ini boleh terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami menyerahkan para pemimpin kami, dari Bapak Gembala, para diakon, seluruh pengurus gereja, pembina ketua KPW, organisasi-organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu dan guru PAUD, serta pengurus yayasan. Biarlah kami bersinergi untuk melayani dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih, setiap kegiatan gereja yang ada dipakai untuk membangun iman kami, supaya kami semakin teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami, goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, juga pengembangan TK dan PAUD untuk menjangkau jiwa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, biarlah melalui ya Tuhan Yesus pelayanan-pelayanan ini, nama-Mu dipermuliakan untuk kami menjangkau jiwa-jiwa baru buat Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kami di Pucang Gading, Tuhan juga memberkati, supaya terus bertumbuh dan berkembang, dan nama-Mu dipermuliakan, tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Kami menyerahkan Ibu Trimo, kami menyerahkan Mas Trihananto, kami menyerahkan Ibu Marta Kristina Sari, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Ibu Angel, kami berdoa untuk Ibu Yohanes Haryanto, Ibu Herman, Bapak Budi Wibowo, Bapak Gideon Yatman,
Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Ibu Sarmo, Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel, anak Devarel, yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang lemah iman dibangkitkan kembali, supaya mereka setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami mengucap syukur. Tuhan memberkati dengan pandemi yang terkendali. Kami percaya Engkau terus memulihkan negeri kami, baik ekonomi, politik, keamanan Tuhan terjaga dengan baik. Dan kami percaya Engkau memakai Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin negeri ini semakin maju ya Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah negeri ini. Segala gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kota ini, sehingga kota ini menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Semakin maju dan banyak orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah Telogo Sariwetan diberkati dengan damai. Kami percaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati gereja-Mu, tetangga kanan kiri muka belakang, mereka semua juga diberkati melalui keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Hamba hadapkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat-jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah. Engkau memberkati hidup mereka secara rohani semakin hidup mengasihi Tuhan dan melekat kepadamu. Engkau mencurahkan berkat di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau adalah jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan dari Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan.